Oke, topik kita pada sekarang ini terkait dengan instrumentasi berbasis sel diagnostik. Nah, biasanya peralatan yang digunakan untuk instrumen-instrumen terkait dengan seluler ini ada mikroskop, kemudian sentrifus itu bagaimana cara kita mengambil mungkin selnya, kemudian pemanas heat instrumen itu sistem pemanasan, misalnya ada inkubator, ada water bath, ada autoclave, karena eh, kalau sel tadi masih misalnya sel tersebut perlu dalam suasana aseptik ya steril, maka kita melakukan autoclave untuk bukan untuk selnya, pemeriksaan ataupun penelitian yang pada sel tadi. Kalau timbangan itu tergantung timbangan ini menimbang berapa bahan-bahan yang diperlukan misalnya dalam pembuatan media ataupun di dalam pada saat intervensi sel ya, pada saat intervensi sel. Kemudian eh, peralatan instrumen yang diperlukan, nah ini mungkin ada tambahan ya. Ada kolorimeter, kemudian spektrofotometer, flame photometer itu sama. Kolorimeter, spektrofotometer sama flame photometer itu prinsipnya sama berdasarkan daripada fotometri. Kemudian ada hormonal autoanalyzer, ada chemistry analyzer, misalnya hematologi analyzer ya. Kemudian instrumen-instrumen yang lainnya seperti ELISA reader, kalau dia berbasis daripada instrumen-instrumen yang untuk menentukan aktivitas daripada sel. Kalau untuk menentukan komposisi daripada sel, itu adalah hematologi analyzer, tergantung jenis selnya ya. Kemudian yang berbasis pemeriksaan atau aktivitas daripada sel seperti cytometry dan flow cytometry. Dan ada lagi yang terbaru adalah dan nanti yang lupa Ibu nama alatnya. Oke. Alat instrumen yang diperlukan ya, pendukungnya untuk eh, sampel, pengambilan sampel ini ada disebut dengan eh, blood collection tube ya. Apa kita sebut ini nama lainnya? Tabung vakuum ya. Vakuum ini bergantung berbeda tergantung daripada tujuan dan keperluannya. Nah, yang biasanya digunakan di lab yang warna apa? Yang sangat yang umum ya, yang general warna kuning dan ungu ya. Yang bisa kita gunakan di lab biomedik. Yang hitam, biru, kemudian abu-abu sama hijau itu spesifik ya. Jadi ada warna yang berbeda ini tergantung untuk pengukuran yang berbeda pula. Nah, seperti ini. Untuk yang tutup merah, kalau fakultas untuk tutup merah itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan serologi, tapi dia tidak memiliki antikoagulan. Nah, untuk yang tutup warna putih itu khusus pemeriksaan glukosa, ya. Pemeriksaan glukosa kalau general kita biasanya kita menggunakan warna ungu ya. Tapi ada spesifik, ada glukosa yang diperlukan untuk pemeriksaan untuk tujuan tertentu, maka itu menggunakan yang tutup warna putih. Nah, yang sudah biasa kita gunakan adalah yang tutup warna ungu. Ini mengandung ETA untuk EDTA ya. Tujuannya untuk penentuan hematologi juga dan komplit komplit darah ya. Kemudian yang warna biru. Nah, ini untuk mempelajari tentang terkait dengan beberapa bahan-bahan yang terkait dengan antikoagulan. Kemudian untuk sampai-sampai darah yang memerlukan antikoagulan.
Yang tujuh adalah heparin, ini yang tidak ada antikoagulan, ya. Misalnya untuk mengetahui apa nih komposisi daripada cairan tulang belakang, ya, maka digunakan yang tutup warna eh, hijau ini, ya, karena di dalam sumsum tulang belakang kita itu salah satu sumber daripada tempat pembuatan sel darah merah, ya, kemudian ada ceceran darah lainnya. Nah, ini digunakan khusus untuk yang tutup yang warna hijau. Yang juga bisa digunakan di lab adalah yang mengandung yang warna kuning. Nah, untuk dia ada mengandung sitrat, dia juga ada antikoagulannya di sini, ya, untuk menentukan kultur daripada sel, misalnya eh, kalau kita mau melakukan proses isolasi daripada sel darah, maka lebih cepat, lebih bagus kalau kita menggunakan yang daripada eh, fakultainer yang berwarna kuning. Ya, kemudian yang warna ini pink, ya. Ini untuk penentuan tes-tes pada bank darah. Plain ini berarti yang putih, ya. Light blue penentuan misalnya kapan terjadinya antikoagulan seperti protombin time atau penentuan protombin, kemudian berarti di sini masa-masa penentuan daripada eh misalnya penentuan daripada kadar protombin ataupun bagian daripada bentuk-bentuk daripada turunan daripada protombin. Yang hijau misalnya untuk tes kromosom, yang hijau ini, ya, karena dia tidak ada antikoagulan. Kemudian dia ada heparin. Heparin adalah untuk heparin itu kan untuk penghilang pembekuan darah, ya. Kromosom testing, HLA typing, human leukocyte antigen, ya, eh, dan penentuan mungkin ada kadar amonia laktat. Nah, yang kuning ini seperti untuk ini Ibu bilang, ya, untuk studi-studi DNA, isolasi DNA. Kemudian juga, ini penting juga, ya, untuk cek darah daripada pasien yang diduga AIDS atau HIV. Nah, ini pakai tabung yang putih, yang kuning ini, ya, karena untuk ngecek itunya eh virus yang dilacak adalah virus. Virus itu kan berada di plasma, ya. Nah, yang tabung kuning ini dia akan cepat nanti akan cepat nanti memisahkan antara sel-sel darah dengan plasma. Ya, jadi digunakan yang untuk tabung kuning ini untuk itu, ya. Sama juga yang pink juga. Kalau yang pink ini bukan ke jumlah eh kalau HIV, kalau yang kuning ini untuk menentukan ada dengan tidaknya, ya. Kalau yang pink ini adalah berapa kelimpahan jumlah virus yang ditandai nanti dengan antigen yang terbentuk, ya, antigen yang ada dirilis pada sel darah tadi. Jadi jumlahnya di sini, ya, HIV viral load-nya. Kalau yang kuning adalah ada dengan tidaknya, berarti uji identifikasi saja. Kalau yang pink ini adalah untuk bisa uji kuantifikasinya daripada virus HIV. Yang putih beberapa virus lainnya, ya. Kalau ingin melakukan beberapa jenis virus lainnya, misalnya untuk mendeteksi keberadaan virus dalam sel darah, maka digunakan yang untuk fakultatif warna putih. Kemudian untuk toksoplasma, ya, TOC, toksopla, eh, apa nih, kuman toksoplasma itu juga digunakan pada tabung yang putih. Nah, kalau abu-abu khusus untuk penentuan glukosa dan aktivitas daripada laktat. Laktat ini bisa daripada memang di plasma darah juga, ya, diambil, misalnya dideteksi pembentukan misalnya pada saat terjadinya kelimpahan laktat pada saat di metabolisme pada seseorang.
Apa saja daripada bagian seluler tadi yang bisa digunakan untuk pemeriksaan ataupun untuk riset, ya. Yang pertama adalah pasti adalah darah itu sendiri, ya. Kemudian bone marrow inilah cairan yang ada di sumsum tulang belakang. Pleura itu juga cairan yang ada di rongga dada. Kultur sel, jangan lupa kultur sel itu juga bisa yang seperti yang biasa juga dilakukan di lab biomedik, ya. Dan kultur bakteri. Ini adalah jenis spesimen yang bisa digunakan dalam penentuan diagnostik dan pemeriksaan riset daripada berbasis seluler. Nah, ini yang pentingnya instrumennya apa? Kalau instrumennya ada berbasis imaging atau visualisasi. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Berbagai macam mikroskop, eh, bisa dipakai untuk analisa visualisasi daripada sel itu sendiri, bentuk daripada sel itu sendiri, ataupun isi dalam atau organel sel pada itu organel sel itu sendiri, ya. Kemudian dua berbasis kandungan atau komposisi, yaitu tadi, ya. Contohnya adalah peralatan hematologi analyzer. Kemudian berbasis aktivitas sel. Nah, ini aktivitas selnya adalah untuk menentukan apa sel-sel metabolisme yang dirilis atau dikeluarkan oleh sel pada saat sel tadi masih hidup, pada saat sel tadi masih beraktivitas. Nah, tentu yang dideteksi di sini adalah bahan-bahan bisa daripada substratnya ataupun produk akhir daripada aktivitas pada sel tadi. Nah, untuk yang mikroskop itu nggak perlu kita bahas lagi, ya, karena minggu lalu sudah kita bahas terkait dengan mikroskop. Yang sekarang kita yang nomor 2 dengan 3 saja, ya, kandungan komposisi sel berbasis daripada aktivitas sel saja, ya, 2 dengan 3. Nah, sekarang komposisi daripada sel. Nah, kalau di rumah sakit ada nggak nemu alat ini? Di rumah sakit Unan Ada, Bu. ada. Sama namanya atau mungkin dengan nama yang lain? Sama, Bu. Hematologi, berarti semua berbasis, bentar ya. Semua berbasis sampel darah itu dilakukan dengan, nah, ini untuk alat-alat yang umum, ya, yang ada di rumah sakit untuk alat-alat diagnostik. Eh, Bentar ya, lanjut. Nah, ini salah satu contohnya alatnya. Jadi berbagai macam vendor itu sudah membuat berbagai macam bentuk dan tampilan daripada hematologi analyzer. Ada yang dirangkai dengan mikroskop, ada yang langsung pakai layar di alatnya. Jadi prinsipnya sama. Ya, dia adalah mengukur apapun, ya, terkait dengan darah tadi. Misalnya jumlah sel, jumlah eritrosit, ya, jumlah leukosit, jumlah trombosit itu bisa dihitung oleh alat ini. Kemudian laju endap darah LED yang bisa juga diukur dengan alat ini. Nah, semua berbasis daripada eh, sel darah itu diukur pada alat ini yang akan menunjang daripada nanti yang diagnosis. Nah, siapa penemunya? Wallace H. Coulter, ya, yang menciptakan alat hematologi pertama yang dimodifikasinya atau direkayasanya, di mana dia menggunakan prinsip analisis hitungan Coulter, ya. Jadi dia menghitung daripada keberadaan daripada sel tadi, komposisi daripada sel sampel whole blood tadi. Prinsip alat hematologi analyzer ini di mana sampel darah dicampur dengan reagen yang biasa tersedia ready to use, ya. Biasanya sudah berupa kit-kit yang sudah dijual komersial. eh, Sehingga terjadi proses yang disebut dengan
hemolyzing. Nah, inilah nanti proses inilah tergantung apa tujuannya pemeriksaannya ya. Jadi pemeriksaan rutin ini ada yang tujuan sebagai riset, ada untuk klinis. Nah, untuk yang misalnya rumah sakit pendidikan, berbasis rumah sakit pendidikan, maka sampel-sampel yang digunakan untuk diagnosis tadi itu bisa dipakai lagi untuk keperluan riset. Nah, tentu mesti mengikuti aturan ya. Kita ibu nggak tahu sih bagaimana mekanisme rumah sakit tadi, tapi secara regulernya kalian kan sudah belajar di etik ya, etik di penelitian dan pendidikan, ya enggak? Nah, untuk sampel rumah sakit yang digunakan ini perlu etik enggak dari si pasien? Perlu informed consent nggak? Sehingga nggak pelajaran semester satunya? Nggak ada yang ingat? Apa? Karena ibu juga mau nanya, ya. Untuk yang sampel-sampel rumah sakit yang digunakan itu, eh, apakah perlu informed consent daripada si pasien? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Banyak itu ya dari rumah sakit, misalnya penelitian PPDS atau penelitian mahasiswa S2 atau malah mahasiswa S1 juga ya di bawah payung penelitian dosen itu menggunakan sampel-sampel yang dari si pasien. eh Nah, ibu juga nggak ngerti ya ilmu bioetik ini ya. Nah, kalau ibu yang pernah menggunakan sampel rumah sakit yang tanpa melalui diagnostik ya, masuk labor, misalnya langsung mengambil daripada pasien. Nah, ini memang perlu informed consent. Ya, misalnya pada saat pengambilan sampel jaringan hasil operasi. Nah, waktu itu masuk ke ruang operasi, berdiri di samping, waktu itu ibu berdiri di samping Pak Wisma Arif, Pak Uco, tapi untuk menyambut jaringan dari hasil operasi, kemudian langsung dipisahkan di ruang operasi tadi dan dimasukkan ke dalam tabung mikrotup ya. Jadi langsung dibagi waktu itu bersama dokter lainnya, langsung berbagi, langsung dipotong di meja di samping di meja operasi tadi. Nah, inform consent-nya dibantu oleh si perawat yang merawat si pasien. Nah, eh setelah itu baru kita sebelum melakukan itu kita harus uji etiknya dulu. Nah, kalau sampai-sampai di rumah sakit yang sisa daripada diagnostik, nah itu memang sejauh ini Bu lihat ya tidak ada inform consent-nya, tetapi tetap mesti uji etik, lolos etik, karena itu menggunakan sampel spesimen biologis daripada makhluk hidup. Apakah itu dan juga menggunakan binatang juga kita perlu etik. Menggunakan kultur sel, nah, kalau di tempat kita perlu etik, tapi kalau di rumah sakit nggak perlu, ya. Nggak ada ya. Tapi kalau di tempat di Fakultas Kedokteran itu tetap memerlukan etik, di etiknya, ya sebagai bentuk BBT ya, bahan biologis tersimpan. Nah, yang kasusnya sekarang adalah banyak bahan yang apa nah? Hah?
Kembali lagi ya. Nah, jadi bahan yang terbuang dari rumah sakit itu banyak digunakan oleh para dosen klinisi itu digunakan sampai untuk sampai penelitiannya ya. Baik itu sel bakteri ataupun adalah sisa daripada sisa daripada sampel darah ya diambil daripada pasien. Nah, kembali lagi untuk diagnostik di rumah sakit ya banyak digunakan ya hematologi analisis ini untuk penentuan hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, ya, eritrosit, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ya, MCH sampai ke MCV. Oh, ini seperti fotometer nanti ya kita periksa. Nah, eh hematologi analyzer itu menentukan komposisi daripada sel darah tadi banyak ya. Nah, untuk aktivitas sel ya ada beberapa peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan ya. Bisa spektrofotometer menggunakan spektro untuk pengukuran komposisi limpahannya yang ada di dalam eh, sel darah tadi, dalam sampel darah tadi. Nah, kalau di rumah sakit mainnya nggak spektro biasa aja, tapi dia sudah otomatis yang bisa membaca sampai tergantung apa tergantung panelnya ya. Apakah sekali run itu langsung 10 sampel atau 50 sampel, ada 100 sampel atau malah ribuan ya. Di alatnya memang gede ya. Jadi untuk rumah sakit yang pelayanan untuk diagnostik itu tidak sama seperti peralatan yang ada di laboratorium ya. Nah, kalau di Rumah Sakit Unan, apa alat pemeriksaan darahnya yang otomatis ada nggak nampak? Apa yang di rumah sakit? Yufa rumah sakit. Iva di BRIN, Bu. Iya lupa Ibu. Siapa yang di Rumah Sakit Unan? Apa peralatan otomatis untuk pemeriksaan darahnya? Ada nggak? Kalau di M Jamil ada tuh gede alatnya otomatis tuh bisa sampai ratusan sampel. Oke, lanjut. Kemudian cytometry. Nah, ini untuk menentukan jumlah daripada sel ataupun karakter daripada sel. Jadi tidak terbatas sel darah saja, juga ada jenis sel lainnya. Nah, untuk cytometry berbasis yang menggunakan untuk sel darah yang diukur adalah bukan sel darah merah, tapi adalah banyak digunakan untuk adalah sel darah putih atau leukositnya. Misalnya dalam penentuan CD8, CD40 ya, itu menentukan karakteristik daripada sel karena yang dilacak di sana adalah epitop yang ada pada permukaan sel tadi. Nah, setometri ini berguna untuk menentukan ukuran daripada sel. Ya, masing-masing sel tadi ukurannya berbeda-beda itu. Antara eritrosit, trombosit, dengan leukosit itu berbeda ukurannya. Antara sel-sel yang ada pada kulit, sel-sel yang ada pada organ dalam, sel-sel yang ada misalnya pada membran seperti epitel. Nah, itu juga berbeda-beda ukurannya. Nah, ini diukur dengan menggunakan setometri.
Kemudian jumlahnya lagi. Kalau khusus untuk darah, itu tadi kita melakukan hematologi analyzer. Tapi kalau untuk jenis sel-sel yang lainnya, ya kita menggunakan cytometry ini. Kemudian bentuk daripada sel. Jadi ada peralatan yang dirangkai dengan langsung visualisasinya. Bagaimana bentuk daripada sel tadi. Nah, kemudian fase sel tadi. Sel ini kan ada fase-fasenya. Mulai pada saat dia pembentukan, ya, sampai nanti dia akan. Nah, ini yang menentukan mulai daripada di pembentukan sel pertama sampai dia akan menjadi mati, sel death. Nah, itu ada fase-fase yang dilaluinya. Berdasarkan inilah nanti yang akan diukur oleh si cytometry ini. Misalnya fase S, fase G1, fase G2, fase G0, ya. Itu diukur pada alat cytometry ini. Nah, selanjutnya adalah kandungan DNA-nya. Ya, itu juga diukur dengan alat cytometry ini. Keberadaan atau ketidakadaan protein-protein spesifik yang sebagai eh, marker, ya, daripada suatu penyakit. Ya, kalau itu rumah sakit untuk diagnostik. Kalau untuk yang penelitian juga ada jenis cytometrinya. Di mana protein-protein ini itu berada pada permukaan sel, itu disebut dengan epitop. Ya, dia cukup ada di permukaan sel itu bisa dilacak tanpa kita perlu untuk melisis sel tadi. Atau bisa juga digunakan pada sitoplasma. Jadi perlu dilisis dulu selnya. Ya, jadi bisa nanti yang dilacak targetnya adalah protein yang ada pada permukaan sel, itu disebut dengan epitop, ataupun yang ada di dalam sitoplasma. Yang merupakan jenis-jenis protein yang merupakan eh, yang hasil daripada metabolisme daripada sel. Ya, itu gunanya cytometry ini. Nah, ada cytometry ini yang langsung istilah kata flow, ya. Flow ini ada jenis cytometry yang menggunakan sistem aliran daripada sel, di mana sel tadi dialirkan melalui pipa kapiler yang sangat kecil sekali. Nah, ini nama dengan flow cytometry. Nah, pertama kali eh, cytometry ini digunakan hanya untuk pengembangan sel darah merah, sel darah putih, dan sel trombosit. Ya, khusus untuk sel-sel darah. Sel darah putih itu juga berbagai macam kan bentuknya dan jenisnya, ya kan? Ada yang kelompok basofil, ada kelompok yang eosinofil. Kalian udah belajar nanti ya di biokimia, tipe-tipe daripada sel darah putih. Ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Nah, oke. Nah, misalnya untuk pemeriksaan berbagai macam sel darah putih, itu menggunakan cytometry. Karena karakter daripada masing-masing sel darah putih itu berbeda-beda. Komposisi darah udah belajar kan dulu di biologi, di biokimia, ya. Mana yang masuk basofil, eosinofil, ada mana yang masuk kelompok granulosit, ada agranulosit, ya. Mana yang makrofag. Nah, itu bagian adalah bagian-bagian daripada sel darah putih. Ya, nah itu bisa dilihat diukur dengan flow cytometry. Jadi bisa dia membedakan karena masing-masing sel darah putih tersebut spesifik, ya, marker yang ada pada permukaan selnya. Serapan warnanya juga berbeda. Kenapa? Karena serapan warna di masing-masing sel darah putih itu berbeda-beda. Ada nanti kalau dilihat di hapusannya ada yang berwarna merah,
ada yang berwarna ungu, ya, berbeda-beda jenis hapusannya. Ada yang berwarna coklat. Nah, itu tergantung daripada marker yang ada pada permukaan sel tadi. Pada tahun 1970-an, flow cytometry itu dikembangkan, di mana ini dia dikombin dengan pelabel berwarna pada antibodi. Yang nanti akan ditangkap oleh semacam detektor daripada bentuk warna yang terbentuk, ya. Pendarahan warna yang terbentuk itu akan dibaca atau ditangkap oleh detektor. Ah. Nah, apa keunggulannya flow cytometry ini? Ini tergantung daripada softwarenya juga dan panelnya juga. Jadi dapat diukur untuk mendeteksi atau memfigure atau mengetahui, mengidentifikasi dan mengukur, ya. Sekali jalan tuh bisa langsung beberapa karakter per individu sel, ya. Nah, bedanya nanti apa bedanya dengan yang di lab biomedik? Lupa Ibu, nih namanya. Ya, kalau ini ya, flow cyto ini berarti nanti sel-sel tadi diberi label, kemudian dialirkan pada pipa kapiler. Nah, ini akan terlacak nanti oleh alatnya, oleh detektornya. Oke. Nah, ini prinsipnya, ya. Yang berwarna biru dengan yang berwarna ungu itu adalah berbagai macam jenis sel, ya. Ini sel tadi kan tipenya bermacam-macam. Nah, ini nanti yang pembacaan daripada sel pendarahan sel tadi itu yang akan eh, ditangkap oleh detektor, ya. Kemudian scatter. Jadi butir-butir daripada sel tadi saat melewati daripada sinar laser, nah ini akan terdeteksi nanti. Mau minum, Mama? Makan dah dulu. Oh. Oke, kita lanjut. Nah, apa jenis fluorescent bisa digunakan untuk pewarnaan? Nah, itu ada namanya CY5, CY3, ya. Berarti itu ada 2 filter. Jadi ada Flossetto ini ada yang 3 filter, ada yang 2 filter. Yang terbaru sekarang adalah 4 filter. Nah, kalau dia 2 filter tuh biasanya menggunakan CY3 dan CY5 jenis fluorescennya. Pelabelan pewarnanya. Yang ada di tempat dokter Andani itu kalau nggak salah 3 filter. 2, maaf. Kalau di rumah sakit di lab sentral Unan juga 2 filter. Karena mahal, ya. Kalau untuk 3 untuk 3 filter aja itu harganya sudah sekitar 5 miliar. Jadi perlu dana-dana hibah besar kalau untuk mendapat alat seperti itu, ya. Nah, nanti dia akan scatter. Nah, nah di 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 lasan inilah nanti dia akan langsung menghitung, ya, satu ini. Bisa dia menghitung jumlah sel, bisa menghitung fase daripada sel.
Nah, flow cyto ini sebenarnya ada juga disebut dengan fluorescent flow cytometry. Jadi eh kalau cytometry dia tidak pakai fluorescent, kalau cytometry biasa ya. Tapi kalau flow cytometry ya eh dia sudah menggunakan sudah dirangkai dengan peralatan dalam lasernya untuk pendeteksian daripada fluoresan. Oke. Nah, di BRIN sudah ada ketemu nggak alat ini? Yang di BRIN ada nggak menggunakan Flowcyto? Yang sudah masuk ke lab PDRPI? Yang dari Rumah Sakit Unan? Mana? Belum ada, Bu. Kalau yang di BRIN ada nggak nemu ini pada dalam itunya? Kalau Kesha belum ada, Bu. Tapi kalau yang penelitiannya di kultur sel mungkin ada, Bu. Oh iya, ternyata memang di kultur sel ya penelitiannya. Kalau di PDRPI sudah ada alatnya ini, tapi mungkin belum dikenalkan ya, dan juga belum digunakan. Oke. Nah, untuk apa saja nanti penggunaan flow cytometry ini? Untuk itu tadi untuk menentukan fase daripada cell cycle. Jadi nanti dapat fasenya F1, fase S, fase G1, G2, G0, itu akan nampak. Kemudian eh, keberadaan daripada sel yang hidup dan sel yang mati. Ya, jumlahnya ya. Tapi dia kalau pada ELISA biasa itu kan kita hanya berdasarkan aktivitas daripada enzimnya. Nah, kalau fase 1 adalah pada protein yang didetek adalah protein yang ada pada sel yang masih hidup tadi. Dan karakter daripada sel tadi itu juga bisa ditentukan. Apakah dia nekrosis, apakah dia apoptosis. Dapat nanti langsung ke kalkulasinya ke jumlah selnya. Jadi kalau misal memang pemisahan kultur sel, itu bisa nanti bisa dia menghitung nanti berapa sel yang apoptosis, berapa sel yang nekrosis. Proliferasi berarti nanti ada semacam eh, penanda di protein permukaannya yang menandakan nanti ini sel tersebut pada saat apa dia peluang proliferasinya. Kemudian kematian sel tadi, ya kematian sel tadi bisa dilihat sel tadi yang mana yang mati, mana yang hidup. Kalau viabilitas, kalau yang sel death itu bagaimana bentuk kematiannya, ya. Bagaimana tipe kematian daripada sel bisa dilihat di flow cytometry. Di bidang mikrobiologi juga ya aplikasi daripada cytometry ini tidak hanya sel juga jenis sel-sel bakteri itu juga bisa digunakan di karakteristik itu juga bisa digunakan pada menggunakan alat flow cytometry. Nah, untuk imunologi itu tadi ya jenis cytometry yang untuk biasa untuk pemeriksaan pada imunologi di mana dia karakter yang ada pada sel darah putih yang diukur adalah misalnya CD8 dengan CD40. Oke. Dan ini terkait dengan pengaruh daripada sistem imun bisa juga ya banyak digunakan di rumah sakit. Kalau di ibu nggak tahu ya kalau di rumah sakit Unan ada apa tidak cytometry. Tapi pada tahun 2014 dulu, nah untuk pemeriksaan CD8, CD40 itu masih mengirim ke Jogja. Tapi sekarang nggak tahu ya, ini kan sudah berarti sudah 10 tahun yang lalu.
Mungkin sudah ada kali ya di Rumah Sakit M. Jamil atau Rumah Sakit Unan di S1 ini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau dia ini bisa menentukan berapa jumlah sel darah putih yang granulosit, berapa jumlah sel darah putih yang monosit. Contoh monosit itu adalah makrofag. Berapa jumlah sel darah putih ya limfosit dan sisa. Jadi itu akan nampak berupa dot-dot. Ini menandakan jumlah ya. Langsung nanti alat kalau dia sudah dirangkai dengan kalkulasi itu langsung bisa menghitung nanti. Ya. Itu dinamakan dengan sel sorter. Oke. Ini juga menentukan sel hidup dan sel mati. Ya. Itu dia counting dia. Menghitung jumlah sel hidup dan sel mati. Tapi ini apakah bisa yang mati, apakah bisa dia nanti kita tentukan mana yang apa berapa yang apoptosis, mana yang nekrosis? Bisa, ya. Pakai alat satu ini. Cuma belum. Nah, ini dia. Jadi dari yang dead cell ini itu bisa dipreteli lagi mana yang apoptosis, mana yang nekrosis. Karena apa? Karakter daripada sel kematian sel yang apoptosis dengan yang nekrosis itu berbeda. Ya, ada protein-proteinnya yang membedakannya. Jadi kalau penelitian kultur sel terkait dengan kematian sel, apa tipe kematian selnya, ini bisa diukur dengan flow cytometry. Nah, ini yang terbaru adalah flow cyto yang dikombin dengan sequencing. Nah, lebih canggih lagi alatnya ya. Jadi instrumen untuk mendeteksi satu sel, single cell tadi. Ya, modifikasi flow cyto yang dikombinasi dengan sequencing. Ya, ada yang terbaru lagi. Ya, Ibu rasa di Indonesia belum ada ini. Ini banyak dia aplikasinya untuk imunologi, untuk onkologi, kemudian untuk penyakit mendeteksi penyakit infeksi atau penyakit langka, kemudian untuk melacak ya penemuan biomarker. Jadi untuk misalnya apa gunanya ditemukan biomarker ini? Karena dia akan spesifik nanti dan nanti bisa ditingkatkan ke diagnostik. Ya, jadi yang di level diagnostik itu sudah merupakan hasil daripada riset. Jadi kalau yang di diagnostik itu ya itu sudah ada marker-marker tertentu yang sudah merupakan gold standar daripada pemeriksaan. Kemudian untuk terapi stem cell atau terapi sel dan pengembangan vaksin dan obat-obatan. Ya, jadi instrumen single cell multi-omic ini adalah modifikasi daripada falsetto yang dikombinasi dengan sequencing. Jadi ini peralatannya, ini peralatan di falsettonya. Contohnya adalah BD. BD itu adalah salah satu perusahaan luar negeri yang kuat ya di dalam pengembangan flow cytometry. Jadi BD inilah yang mengembangkan mulai daripada filternya 2 sampai filternya 4. Nah, alurnya gimana? Seperti ini, ya. Jadi nanti hasil daripada flow cyto, ini flow cytonya, kemudian dilanjutkan ya ke library preparasinya dan lanjut ke sequencing. Nah, nanti di alat itu sudah ada software untuk menganalisanya. Ini udah canggih peralatannya ya. Nah, sekarang penggunaan aktivitas sel lagi.
Nah, aktivitas sel ini bisa diukur dengan ini udah biasa ya. Tadi ada spektro, satu lagi ada ELISA. Nah, kalau spektro tadi mau ukurnya kita pakai kuvet satu-satu. Tapi kalau ELISA kita bisa mengukur sampai beberapa sampel dalam sekali running. Jadi yang diukur di sini yaitu tadi eh, jumlah ya, jumlah penciri daripada sel tadi. Bisa dia berupa protein, kita sebut dengan antigen. Nanti yang pendeteksiannya adalah si antibody. Jadi prinsipnya adalah interaksi antigen dengan antibody. Kalau tidak bisa sebagai antigen antibody, ELISA juga bisa dipakai. ELISA itu adalah tekniknya, tapi alatnya adalah prinsipnya sama seperti spektrofotometri. Jadi ELISA reader ini bisa dipakai untuk pendeteksian antigen antibody, bisa juga nanti untuk penentuan reaksi enzimatis, ya. Seperti MTT assay itu kan reaksi enzimatis, aktivitas daripada sel yang masih hidup untuk merubah ya bahan kimia yang bersentuhan dengannya. Jadi reaksi MTT tersebut jalannya itu hanya pada sel yang masih hidup. Dia nanti bisa merubah yang warna kuning tadi menjadi warna ungu. Kalau sel yang sudah mati, berarti kan nggak ada mitokondrianya lagi beraktivitas. Ya tergantung di mana posisi proteinnya yang ditargetkan. Apakah di mitokondria, apakah di sitoplasma. Nah, contohnya seperti MTT tersebut. MTT adalah pada mitokondria. Enzim ada pada mitokondria yang akan bekerja pada sel yang masih hidup. Nah, mungkin peralatan ELISA ini di rumah sakit juga ada, di laboratorium untuk berbasis riset juga ada, udah biasa ya. Oke. Kemudian ada di lab biomedis ya, multi ELISA. Kalau ELISA biasa ini kan kalau ELISA biasa itu kan satu parameter satu bacaan. Nah, itu ada di lab biomedik nggak pernah dipakai lagi, tapi pernah dipakai di awal-awal dulu. Jadi dari satu sampel ya sampel yang dikerjakan itu langsung bisa diukur 50 parameter yang bisa langsung mendeteksi apakah dia berada eh jadi tergantung panelnya kelompoknya. Oke. Mungkin sedikit tentang ELISA. Ada nampak? Nah, ini nanti Ibu kasih juga kedua-duanya ya, slide-nya. Terkait dengan prinsip ELISA, ini peralatan yang digunakan, ada namanya plate. Plate tersebut bisa beragam sumurannya. Ada 96 kali 2 berapa itu? Ada 376, 24. Ini 24 ya, ini 48 kali ya. Ini 12, ini 6. Ya, oke. Ini tahap-tahapannya bisa kalian cek nanti di pembacaannya. Prinsipnya sama, serapan daripada nah sistem pendeteksiannya berbeda. Ada yang klori berarti pada cahaya tampak, ada yang fluoresen berarti beda panjang gelombangnya nanti ya. Ada chemiluminescent dalam jenis sistem deteksinya. Oke, nah ini nanti absorbannya. Prinsipnya sama ya, sama dengan spektro. Oke, mungkin itu saja sedikit pengantar terkait dengan peralatan-peralatan yang berbasis daripada seluler. Yang tentu di rumah sakit pasti akan kalian temui nanti salah satunya. Ya,
Di lab-lab penelitian juga pasti ditemui salah satunya. Ya, bisa salah duanya. Ya, seperti di lab biomedik itu bisa ada dua, ada yang berbasis visualisasi seperti fluoresan, mikroskop, dan ELISA. Nah, nanti kalau di lab PDPI itu ada ELISA, ada mikroskop, ada fotoseto. Di Rumah Sakit Unan, di lab biomedik juga ada hematologi analyzer. Di Rumah Sakit Unan ada hematologi analyzer. Di rumah sakit ada hematologi analyzer. Karena itu diperlukan dalam pemeriksaan darah rutin. Nah, yang prinsip-prinsip peralatan ini yang perlu kalian ketahui. Ya, banyak nanti cari aja di googling prinsip hematologi analyzer, mesti dipahami. Ya, kalau menjadi supervisor laboratorium nanti ya kepala laboratorium bukan berarti yang kerja memang analis, tetapi kalian mesti memahami prinsip daripada alat tersebut, prinsip kerjanya, kemudian bagaimana cara perawatannya itu juga penting. Ya, karena masing-masing peralatan tadi sebenarnya perlu daripada sistem maintenance yang berbeda-beda pula. Sistem maintenance alat itu sudah belajar pada pada manajemen dan quality control. Ada nggak disinggung di sana? Ada disinggung terkait dengan maintenance alat di manajemen laboratorium dan quality control, ada nggak disinggung? Karena itu penting ya. Perlu semacam anggaran untuk maintenance pemeliharaan alat ini. Jadi alat ini nggak hanya digunakan saja, jadi juga perlu dipelihara. Dan biasanya di eh, rumah sakit yang bagus ya, itu mereka memiliki minimal ada dua. Ya, pada saat ini sedang running atau sedang dalam kondisi maintenance, tentu digunakan hanya satu lagi. Ya, karena tidak mungkin terhenti karena alat rusak ya, nggak ada. Karena diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Diagnosis itu kan perlu ditegakkan cepat. Bagi dokter untuk mengambil tindakan pengobatan diperlukan berbasis daripada hasil daripada laboratorium tadi. Nah, kalau alatnya rusak itu sangat tricky sekali ya. Jadi biasanya untuk di laboratorium pelayanan itu ada dua ya, satu untuk backupnya jika salah satunya sedang dalam masa maintenance ya. Beda kalau di riset ya, di riset itu memang satu ya. Kalau dua terlalu kaya lah lab kita, kasih satu aja dulu karena itu berbasis riset. Oke, mungkin demikian saja. eh Apa yang kalian temui nggak sempat ibu tanyai ya satu-satu peralatannya ada di sana. Nah, itu cukup kalian buatkan nanti di logbooknya ya, di logbooknya kriteria jenis-jenis peralatan yang ditemui dan digunakan yang ada di laboratorium kalian masing-masing. Oke, mungkin saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu ada Zoom satu lagi jam 8 ini terkait dengan lab PDPI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Tolong ini absennya Dian. Ibu Baik, Bu. screenshot Sudah ya. di-save. Ya, screenshot dari masing-masing slide. Sudah, Bu. Ya, nanti kirim di grup ya. Atau kirim japri ke Ibu. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.